skor 2-1 untuk Visa, dan ini dipertahankan oleh pemain-pemain timnas U17 sampai wasit membunyikan peluit akhir. Ya, tanda pertandingan usai dan meledaklah kegembiraan itu dari ofisial ya. Semua, Coach Nova, manajer Pak Zaki, semua pemain itu berangkulan. Tentunya suatu pemenangan yang saya pikir indah luar biasa yang terjadi di Piala Dunia. Kita patut untuk bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ya, semoga ini terus ya berkesinambungan, membiasakan timnas U17 kita selalu hadir sehingga mereka punya mental yang kuat. Sekarang tinggal tergantung dari federasi PSSI untuk melihat memutar roda kompetisi ya usia muda ini untuk berjenjang bagus di antara mungkin U15, U17 sampai ke U19 itu terus bisa berjalan dengan baik karena kita harus mempersiapkan di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kabar sangat menggembirakan. Garuda Muda kita sanggup mengalahkan Honduras di laga terakhir ya. Penyisian grup ya dengan skor akhir 2-1. Jadi ini membuka peluang Garuda Muda kita untuk maju ke fase selanjutnya. 32 besar ya. Mungkin menunggu hasil dari negara lain ya bertanding hari ini. Mudah-mudahan saja peluang itu dapat diambil oleh timnas Indonesia. Jadi kali ini saya kembali mereaksi channel YouTube Bung Ropat. Coba kita saksikan bersama ya. Apa kata Bung Ropat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Timnas U17 kita akhirnya membuat sejarah. Sejarah itu karena ini untuk pertama kali kita bisa memenangkan sebuah pertandingan di ajang atau perhelatan Piala Dunia U17. Dan kemenangan itu kita dapat dalam laga ketiga di grup H melawan Honduras. Kita menang 2-1. Menempatkan kita ada di posisi ketiga setelah Brasil dan Zambia. Karena Brasil dan Zambia bermain imbang dan kita berharap ada mujizat yang bisa membawa kita lolos ke babak selanjutnya di 32 besar, walaupun ini hampir mustahil ya untuk bisa lolos karena memang kita punya selisih gol yang tidak baik. Kita minus 5 dibandingkan dengan tim-tim lain yang bisa lolos sebagai peringkat ketiga terbaik di antara 8 tim yang akan menuju melengkapi 24 tim yang nantinya lolos dari setiap grup peringkat pertama dan peringkat kedua. Nah, posisi Indonesia setelah menang melawan Honduras dengan 2-1 berada di posisi ke-9. Berharap bahwa keajaiban itu, mujizat itu datang dengan kekalahan Arab Saudi dan juga kekalahan Paraguay. Jadi kalau Arab Saudi kalah dengan 6-0 ya dari Mali ya, kemudian Paraguay juga kalah dengan 6-0 dari Republik Irlandia, maka peluang kita besar untuk bisa lolos. Itu pun harus dilihat dengan hasil pertandingan lainnya yang mempertemukan antara Uganda. Karena Uganda akan menghadapi Prancis. Uganda poin 1 saat ini. Kalau mereka menang ada poin 4. Karena Uganda masih punya peluang untuk bisa lolos. Ya, jadi itu ya persyaratan yang memang agak berat, sulit. Kalau Arab harus kalah dengan 6 gol, 7 gol, 8 gol dari Mali, kemudian Paraguay juga kalah dengan skor demikian, 6, 7, 8 gol. Karena posisi Arab itu di peringkat ke-7, posisi Paraguay di peringkat ke-6. Ya, untuk 8 tim nantinya akan lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Arab dan Paraguay masing-masing punya nilai gol mereka 0 ya, karena sama seimbang di antara pemasukan dan kemasukan, poin 3 buat kedua tim tersebut. Indonesia dengan 3 poin, tetapi karena tadi yang saya bilang itu minus 5 ini yang membuat kita itu agak berat sekali untuk bisa lolos. Dan saya rasa semua tim, dan tadi malam juga saya sudah memberikan ucapan selamat lewat WA ke Coach Nova, dibalas dengan ucapan terima kasih dari Coach Nova atas dukungan semuanya.
juga untuk masyarakat Indonesia yang terus bisa mendukung timnas U17 kita. Saya juga berbicara dengan manajer tim Pak Zaki Iskandar, dan Pak Zaki juga berterima kasih. Ya, saya tetap mengatakan memberikan dukungan, karena bagaimanapun ini kan sejarah buat kita. Anak-anak kita sudah berjuang, adik-adik kita sudah berjuang semaksimal mungkin di Piala Dunia U17, dan kita bisa memenangkan satu pertandingan. Artinya kita tidak bolong semua atau kalah dalam 3 pertandingan. Nah, ini yang menjadi penghibur buat kita. Untuk bisa hadir di Piala Dunia kan sudah suatu hal yang luar biasa, dan biarlah ini berproses ke depan. Seperti obrolan saya dengan Coach Nova, ya Coach Nova bilang biarlah Bung, ini adik-adik kita bisa berproses menjadi pemain-pemain yang baik, ya, karena Coach Nova juga akan naik level ya sebagai pelatih di U20, dan dia berharap bahwa mereka akan bisa ketemu dengan Mirza, Fadli Alberto, Iputu Panji, Evandra Florasta, ya, Matthew Baker, untuk ketika mereka naik jenjang ke U20, Nova yang berada di sana. Nah, 2 gol yang kita dapatkan itu di babak kedua lewat penalti dari Evandra Florasta di menit ke-52 setelah Mirza dijatuhkan di kotak penalti. Wasit asal Rumania itu melihat di VAR dan menunjuk penalti, dan Evandra maju sebagai eksekutor. Ketenangan dia, tembakan dengan kaki kiri yang sangat baik, pelan tetapi mematikan, ya. Penjaga gawang lawan itu bergerak ke posisi yang berlawanan, dan tentunya ini disambut dengan luar biasa oleh seluruh tim ketika Evandra membuka skor. Tapi sayang 2 menit kemudian setelah penalti itu ada penalti juga. Wasit meniup penalti ini karena kapten kesebelasan U17 kita, Iputu Panji, itu kena, ya, tangan kanannya itu kena bola ketika berusaha untuk bisa mengejar Luis Suaso, dan Luis Suaso sendiri yang mengambil penalti dari Honduras, ya, dan dia mengarahkan penalti ke sisi sebelah kanan gawang kita, sementara penjaga gawang itu Mike Rajasa bergerak ke posisi kiri. Tapi ini menarik, untuk pertama kali Mike Rajasa dimainkan setelah 2 pertandingan itu menjadi milik Dava di bawah Mister, dan Nova Arianto memberikan kesempatan dan dia tampil. Saya pikir oke. Ketika dia tampil kita menang. Ya, jadi memang satu hal yang sangat baik tentunya di debut bagi Mike Rajasa di Piala Dunia U17. Dia bermain pertama kali sebagai pemain inti dan bisa menghasilkan kemenangan, ya. Dan gol penentuan kita itu luar biasa, teman-teman. Pasti teman-teman menyaksikan Fadli Alberto, pemain berbakat kita ini, melepaskan tembakan yang luar biasa ketika ada crossing dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Honduras, ya, ke kotak penalti. Dia masuk dengan ketenangan, mengontrol sedikit dengan dadanya, kemudian dia mengarahkan bola tembakan dengan kaki kanan ke pojok, ya, kanan, ya, penjaga gawang Honduras yang gagal untuk menghentikan tembakan keras spektakuler yang dibuat oleh Fadli Alberto. Skor 2-1 untuk kita, dan ini dipertahankan oleh pemain-pemain timnas U17 sampai wasit membunyikan peluit akhir, ya, tanda pertandingan usai, dan meledaklah kegembiraan itu dari ofisial, ya. Semua, Coach Nova, manajer Pak Zaki, semua pemain itu berangkulan. Tentunya suatu pemenangan yang saya pikir indah luar biasa yang terjadi di Piala Dunia. Kita patut untuk bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ya, semoga ini terus, ya, berkesinambungan, membiasakan timnas U17 kita selalu hadir sehingga mereka punya mental yang kuat. Sekarang tinggal tergantung dari federasi, PSSI untuk melihat memutar roda kompetisi, ya, usia muda ini untuk berjenjang bagus di antara mungkin U15, U17 sampai ke U19 itu terus bisa berjalan dengan baik, karena kita harus mempersiapkan di tahun depan timnas U17 kita. Sekarang mereka itu akan tidak lagi bermain, rata-rata tidak akan bermain untuk Piala Dunia akan datang. Ya, itu yang kita akan tunggu. Sudah ada lagi pemain-pemain lain yang naik untuk dipersiapkan tampil. Sayang kalau kita nantinya tidak lolos, misalnya ikut kualifikasi, sedangkan kita bisa hadir pada perhelatan kali ini. Karena kan Piala Dunia sekarang tiap tahun, ya, untuk sampai 5 tahun ke depan Qatar sebagai tuan rumah, teman-teman. Ya, jadi
Saya pikir selamat sekali lagi untuk Fadli, Alberto dan kawan-kawan yang sudah bisa meraih 3 poin, sementara Honduras harus tertunduk sedih karena 3 kali pertandingan 3 kali kalah. Nah, semoga ya dalam pertandingan hari ini ada kejutan-kejutan besar yang terjadi seperti yang saya harapkan ya untuk timnas kita untuk bisa naik ya ke 32 besar, walaupun itu memang saya bilang hampir mustahil ya yang akan terjadi, tapi kita akan tunggu teman-teman untuk pertandingan Paraguay, Republik Irlandia, kemudian dengan Arab Saudi, Mali, termasuk dengan Uganda dan Prancis. Dengan saya Bung Ropan. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.